Paslon Luki Hakim Saifuddin, paslon nomor urut 2 di Pilkada Indramayu 2024 adalah memperoleh tertinggi di Jawa Barat yang mampu mengalahkan pesaingnya, bahkan mengalahkan incumbent di Indramayu, mencapai 68%. Padahal hanya didukung oleh 5 kursi di parlemen. Nanti kita kupas. Luki Hakim mampu menyembelih partai-partai besar yang ada di Indramayu, bahkan pemenang di parlemen Indramayu. Mengapa bisa terjadi demikian? Nanti kita kupas bersama Sekretaris Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting atau ICRC dan Jubir Paslon 2 pasangan Luki Hakim Saifuddin, kepada Mas Asep Rumi. Selamat datang Mas Asep. Selamat datang. Kang Asep apa Mas ya? Bebas. Kang Bela kemarin. Kang Asep. Kultur Jawa Barat biasanya Kang. Kang. Ini Luki Hakim ini lagi viral ya. Bahkan bukan hanya di Indramayu, di Jawa Barat ini viral banget. Di mana-mana membicarakan di Pilkada Indramayu gitu. Bahwa itu mampu mengalahkan partai besar yang ada di Indramayu. Atau bahasa tanda kutipnya gitu, Luki Hakim menyembelih partai banteng dan partai gajah di Indramayu. Nah, ini bisa terjadi begini kenapa nih menurut Kang Asep? Jadi gini, saya melihat dari perspektif studi komunikasi politik yang dilakukan oleh Luki Hakim. Oke. Jadi kenapa? Ini menjadi pertanyaan besar. Sebelum terjadi gelanggang kontestasi pilkada di Indramayu dimulai, Luki Hakim selalu menjadi top survei sebagai tokoh atau calon bupati di Kabupaten Indramayu. Itu sebelum pendaftaran ya? Sebelum jauh pendaftaran, ya? Jauh sebelum pendaftaran. Oke. Dalam survei, disimulasikan dengan siapapun, Luki Hakim ini menang. Disimulasikan dengan siapapun. Tapi catatannya Luki Hakim menjadi bupati. Oke. Tapi ketika disimulasikan Luki Hakim itu menjadi wakil bupati, itu kalah. Itu hasil survei sebelum pendaftaran? Sebelum pendaftaran. Oke. Nah, saya bawa hasil survei di bulan Juli. Di bulan Juli itu... Juli 2024 ya? Juli 2024. Oke. Nah, Juli 2024, survei Indikator itu menyatakan Luki Hakim di 53,9%. Kemudian Nina Agustina itu di angka 27,1%. Bang Hermanto 1,7%. Itu elektabilitas ya? Itu tingkat elektoralnya, elektabilitasnya. Oke. Kemudian LSI 43,3%. Itu elektoral Luki Hakim. Kemudian Nina Agustina 27,6%. Kemudian Bang Hermanto 1,0%. Ada lagi dari survei Kedai Kopi. Itu Luki Hakim 30,6%, Nina Agustina 29,0%, kemudian Kasan Basari 1,6%. Oke. Nah, pertanyaannya ini kan sederhana sebetulnya. Luki Hakim ini tokoh yang memang ia tidak selesai melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan dia itu mengundurkan diri. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa surveinya itu selalu tinggi dan bisa mengalahkan tingkat elektoral dari Ibu Nina Agustina yang saat ini sedang menjadi bupati, sedang menjabat. Artinya, ketika dia sedang menjabat, tentu harusnya mampu mengoperasionalkan semua. Mereka ditunjang oleh peralatan-peralatan pemerintahan. Lengkap lah ya? Lengkap. Dengan semua perangkat yang ada. Harusnya Nina jauh lebih tinggi dari Luki Hakim. Tapi kenapa Luki Hakim surveinya justru jadi terus nomor 1? Nah, padahal kan Luki Hakim kan memang nggak selesai di wakil bupati. Wakil bupati itu nggak selesai mengundurkan diri. Artinya ada celah di situlah ya. Jadi ngapain gitu? Gimana caranya kan? Nah, ini kalau saya coba menerangkan perihal ini melalui studi komunikasi.
saya riset di beberapa buku Oke. yang ditulis oleh Nimo dan Cassarder, bahwa ada yang disebut dengan studi komunikasi ex post facto. Ex post facto itu, jika Y yang terjadi, maka yang harus diseluduri adalah X-nya. Oke. Beda lagi dengan studi komunikasi politik, yaitu eksperimental. Eksperimental itu sebab akibat. Jika X adalah Y. Jika X adalah Y ini adalah, kalau dalam konteks kampanye, jika kita turun satu daerah, maka Y-nya itu adalah perolehan suaranya seperti apa. Oke. Itu rumusnya, dibanding teorinya ya. Teorinya begitu. Dibandingkan dengan titik lain yang tidak melakukan kampanye. Tentu hasil akhirnya berbeda. Oke. Tapi teori ini juga bisa dibantahkan di daerah-daerah yang memang sentimen kesukuannya kuat. Semisal ada di daerah, pengalaman saya dulu waktu mendampingi salah satu calon bupati, ada daratan, ada kepulauan. Dan terjadi migrasi kependudukan dari kepulauan itu ke daratan. Oke. Nah, si kandidat ini orang kepulauan, tapi tidak pernah datang di warga kepulauan yang migrasi ke daratan. Ya, ya. Tidak melakukan kampanye karena berbagai hal pertimbangan. Tapi pemilihan berlangsung justru dapat suara banyak di sini. Oh. Artinya teori itu bisa dibantahkan. Iya. Teori eksperimental itu. Nah, teori eksperimental ini ada hubungannya dengan teori ex post facto tadi. Bahwa ex post facto ini menyelusuri X. Kenapa ya ini terjadi? Hasilnya yaitu. Ya. Nah, hasilnya yaitu. Artinya, ekspektasi ini berhubungan erat dengan apa sih yang dilakukan Luki Hakim padahal dia mengundurkan diri, tapi Y-nya, hasil surveinya itu tinggi. Nah, apa tuh? Kira-kira begitu tuh. Ya, ya, ya. Nah, dalam buku itu judulnya Handbook of Political Communication, yang dikarang oleh Nimo dan Sarkis tadi. Nah, saya melihat bahwa semenjak Luki Hakim ini mengundurkan diri, bahkan sebelumnya dia datang ke podcast yang penontonnya nasional, kayak siapa yang di Jawa Timur itu, Bang Faisal, Akbar Faisal, kemudian dia juga muncul di berbagai media elektronik. Ya, menceritakanlah soal proses pengunduran diri. Soal proses pengunduran diri. Bahwa dalam tanda kutip, ya Luki Hakimnya nggak bilang kalau saya dizolimi. Tapi perspektif warga masyarakat Indramayu, Luki Hakim itu telah dizolimi. Dalam tanda kutip. Itu perspektif yang terbangun dalam pikiran masyarakat Indramayu. Dan itu terverifikasi saat Luki Hakim pun masih menjabat, dan karena dia tidak mendapatkan tugas dari bupati, sehingga melakukan silaturahmi ke bawah, ke desa-desa, dan masyarakat tahu desa yang memfasilitasi Luki Hakim silaturahmi itu dapat persekusi, dapat ancaman dan sebagainya. Kemudian yang mempertajam stigma bahwa Luki Hakim itu telah didolimi, melihat bahwa di setiap pemerintahan daerah, kantor-kantor pemerintahan, baik di level kabupaten, kecamatan, desa, sampai di pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, itu dilarang untuk memasang fotonya Luki Hakim. Padahal secara sah, dia masih menjabat sebagai wakil bupati. Oke. Jadi masyarakat itu terstigma pikirannya bahwa Luki Hakim ini didolimi, dipertajam dengan perilaku seperti itu.
oleh Bupati kekuasaan Nina. Oke. Jadi Itu pengaruh berarti ya? sangat berpengaruh. Nah, ini variabel X yang kita sedang gali nih. Oke. Variabel X yang sedang kita gali. Pada akhirnya, karena yang disampaikan oleh Mas Luki Hakim di berbagai media, di berbagai podcast dan sebagainya, ini diyakini betul sama masyarakat. Karena realitasnya memang Luki Hakim mendapatkan perilaku seperti itu. Bahwa Luki Hakim setelah didolimi oleh Nina sebagai Bupati Indramayu. Nah, seiring berjalannya waktu, komunikasi politik yang dilakukan oleh Luki Hakim ini memang ciamik, Pak. Luki Hakim ini, ya kita perlu akui bahwa beliau adalah politisi nasional. Oke. Melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya sosial, menjemput TKW yang selama bertahun-puluh tahun nggak pulang dan sebagainya. Dia juga aktif di media sosial dengan aktivitasnya sehari-hari, sehingga tadi banyak orang yang suka terhadap Luki Hakim. Ini bukan berarti Luki Hakim sedang melakukan flying victim. Oke. Enggak melakukan itu. Nalurinya aja. Berjalan secara alami aja begitu. Bergaul dengan teman-teman seniman, membuat lagu dan sebagainya. Sehingga simpati itu terus dijaga oleh Luki Hakim karena perilaku telah didolimi dengan cara-cara yang ciamik oleh Luki Hakim. Ditambah juga sosok artis mungkin ya, yang awalnya populer lah. Kepopuleran artis itu sebetulnya fenomena pilkada hari ini kan banyak juga artis yang tumbang. Oh iya. Krisdayanti tumbang. Betul. Terus siapa? Jadi nggak satu-satunya sosok artis ini juga menjamin jadi. Enggak juga. Oke. Karena popularitas itu saya setuju hanya memangkas untuk baligo-baligo karena dia sudah terkenal. Oke. Kira-kira begitu. Nah, sehingga dalam peristiwa-peristiwa itu, ya tadi, Luki Hakim mendapatkan selalu menjadi top survei di Indramayu. Oke, nah. Karena aspek itu sebetulnya. Nah, sekarang kita lebih tarik kepada dukungan partai politik ya. Gitu. Ini kan luar biasa, Luki Hakim didukung partai kecil loh. Lawannya partai besar, partai pemenang, incumbent gitu. Tapi telak banget menangnya gitu. Iya, awalnya Gajah itu sebutan saya di paslon nomor 1. Oke, partai gajah tanda kutip lah ya. Dalam tanda kutip itu paslon nomor 1. Karena data survei yang saya dapat bahwa Partai Golkar itu tingkat elektoralnya di Indramayu itu 22,8%. Ini survei 2024 lah ya. Ini survei LSI di bulan Juli. Oke. Golkar itu 22,8%. Gerindra itu 18,6%. Ini kan partai besar semua. Oke. Partai penguasa, Kim Plus. Itu disebut partai gajah lah gitu Partai ya? Gajah. Oke. Saya sebut Partai Gajah. Oke. Karena pada proses menjelang kontestasi pendaftaran kontestasi pilkada di Indramayu, ada upaya-upaya Gajah ini mau menyembelih Luki Hakim. Proses pendaftaran. Oke, ya. Tapi Luki Hakim lolos, diselamatkan oleh keputusan MK 40. Karena tidak lagi memakai mekanisme kursi, melainkan suara persentasi 6,5% dari total DPT yang ada waktu pemilu. Artinya terselamatkan. Dan pada akhirnya Gajah juga yang disembelih sama Luki. Oh gitu ya. Awal-awal kan memang pernah ya bahwa Golkar dan Gerindra juga mau mengusung Luki Hakim gitu ya. Betul. Tapi kemudian disembelih lah Luki Hakimnya, tidak jadi dong direkom gitu ya. Ya. Oke. Tapi disembelih dia ingat. Luki Hakim ingat nih Mas Luki ini. Oke. Ingat diselamatkan oleh MK 40 itu. Putusan MK nomor 40 itu. Oke. Nah, pada akhirnya mampu berlayar. Meskipun hanya diusung 5 lima kursi ya. kursi. PKS dan Yang Nasdem memang ya. jumlahnya itu sekitar 10%. 10,41%. Ya. Itu dukungan. 10% ya. 7 partai, 5 kursi, persentasinya 10,41%. Beda dengan Partai Gajah. Partai Gajah ini 3 pengusung, 20 kursi,
26,1%. Kemudian ditambah Partai Banteng. Itu 6 kursi 25 6 partai 25 kursi 32,65%. Itu sangat jauh sekali. Oke. Dari persentase dukungan yang ada. Oke. Jadi yang paling kuat pertama mungkin Partai Bantengnya ya, bersama tadi merah hijau itu ya. Betul. Itu 03 incumbent ya. Kalau melihat dari ini, saya melihat dari aspek studi komunikasi, ada kesalahan strategi yang fatal yang dilakukan oleh 03. Oke. Ini strateginya ya. Karena isu yang digulirkan ke publik, justru isu itu semakin mengingat, semakin memperkuat pendukungnya Pak Luki Hakim. Seperti yang saya katakan tadi. Saat 03 ini menyoal soal pengunduran diri Mas Luki jadi wakil bupati, dan itu dicap sebagai sesuatu yang negatif, dioponikan negatif, justru itu semakin mengingatkan masyarakat tentang peristiwa dalam kutip penzoliman yang dilakukan oleh ini terhadap Luki Hakim. Oh, gitu ya? Iya. Jadi dukungannya semakin menguat, bukan malah rontok. Justru dukungannya semakin menguat. Karena selalu diingatkan oleh 03. Oke. Kezoliman itu gitu loh. Meskipun sudah diterangkan dengan berbagai cara bahwa Luki Hakim itu negatif gitu ya. Iya. Pengunduran dirinya gitu. Tapi masyarakat tetap melihat bahwa itu pendoliman gitu. Pendoliman. Karena awal-awalnya sudah terjadi, sudah tertanam dalam benak masyarakat Indramayu bahwa Luki Hakim mengundurkan diri itu karena dia didolimi. Penilaian masyarakat, perspektif masyarakat itu begitu. Oke. Ditambah lagi isu itu digulirkan terus oleh 03. Oke. Bukan malah rontok, justru semakin memperkuat dukungan masyarakat terhadap Luki Hakim. Oke. Karena mereview ya, dan terus mengingat peristiwa kedoliman yang pernah dilakukan oleh Nina terhadap Luki Hakim. Oke, nah kita sebut saja Itu variabel X-nya ya, sehingga Y-nya itu surveinya tinggi terus. Oke, nah itu kita ke 03 lah yang memang didukung Partai Banteng gitu ya. PDI Perjuangan dan bahkan berkoalisi dengan PKB. Betul. PDI-nya 12 kursi, PKB-nya 10 kursi. Itu sudah 22 kursi ditambah Demokrat dan Perindo. 2 dan 1 jadi total 25 kursi. Nah, ini kan nggak main-main loh. Banyak politisi nasional juga ini yang di Partai Banteng koalisinya ini kan. Nampaknya Banteng juga nggak serius. Mengusung Nina itu nggak serius Banteng. Kan kader PDI dong, Bu Nina ini. Betul, kader PDI. Tapi nyatanya banyak juga yang merapat ke 02. Seperti ada relawan mulus. Relawan mulus? Yes. Apa itu singkatan? Itu kan marhain untuk Luki Saifuddin. Oh, berarti orang-orang PDI Marhain itu identik dengan PDI. Oke. Kemudian ada beberapa kader yang memang ideologi juga dengan PDI. Mereka Sebut saja Bapak Carkaya lah. Nah, salah satunya itu. Iya. Karena ada beberapa ada carkaya lain yang memang nggak muncul juga. Tapi dia beroperasi di belakang. Mendukung 02. Mendukung Luki 02. Hakim. Bahkan levelnya sudah level provinsi. Oke. Itu yang fakta itu yang membuktikan bahwa PDI Perjuangan nggak serius ngusung Nina maksudnya. Nggak serius dan nggak solid. Oke. Jadi simbol metal menang total itu ya sebagai listrik untuk bahwa bisa menyenangkan kandidat saja. Oke. Tapi secara operasional di lapangan dia tidak begitu operasional. Tapi kan itu sudah keputusan partai dong bahwa PDI Perjuangan mengusung Ibu Nina untuk maju di Pilkada 24 ini. Pertanyaannya, Nina itu kader PDI bukan? Ya kader kan, katanya kan kader gitu. Dari Dikaderkan. 2020 itu kader kan. Sudah masuk kader. Nah, tapi nyatanya ya memang nggak serius. Sekelas, mohon maaf, Mas Ono saja, Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ono saya Surono. menilai, iya beliau nggak serius. Mengusung Nina nggak serius? Ya, faktanya, mana ada tidak baligo yang bergambar Ono Surono, kemudian ada gambar Nina dan Tabroni di situ, yang beredar di Indramayu sebagai bentuk keseriusan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terhadap pilkada di Indramayu. Nggak ada.
Itu faktanya memang begitu. Jadi aspek kita menilai bahwa Tapi kan di Mas akhir-akhir Ono sempat muncul kan, Ono Surono juga. ya itu untuk memantas saja. Oh gitu. Tapi secara kalau aspek keseriusan itu dilihat dari pola geraknya beliau. Seperti penyebaran APK dan sebagainya yang terpampang ada fotonya beliau. Atau mungkin bisa jadi beliau itu tersingkirkan posisinya oleh nama besar ayahnya Nina Agustina. Karena tahu setiap balogo itu kan ada gambar yang semi di belakangnya itu ada gambar Dedi Wahidi dan sama Dai Mantan Bahtiar, Kapolri ya. mantan Kapolri. Oke. Tapi bukan alasan juga sih. Kalau memang serius sih pasti buat sendiri. Dengan fotonya gitu dan sebagainya. Ini kan nampak tidak serius. Nah itu dari Bandang sendiri. Kan dia kalau wakilnya kan PKB gitu. Di parlemennya juga 10 kursi. Nggak main-main loh ini. Saudaranya Dedi Wahidi dan politisi senior itu ya. Mantan ketua PKB Jawa Barat juga itu. Kelihatannya yang agak serius itu PKB. Oh justru begitu? Iya, kelihatannya agak serius itu PKB. Selain itu ASN. Kira-kira begitu. Jadi 24% perolehan suara itu, ya tadi solid PKB sama ASN. PDI hanya sekian berapa persen, nggak serius. Nampak nggak serius. Oke. Sehingga mampu menumbangkan itu ya. Betul. Nah, balik lagi ke partai Gajah nih, Gajah ya. Siap. Tadi kan partai Banteng ini, Gajah ini yang atau kita sebut Golkar dan Gerindra di Indramayu maksudnya ya. Ya. Kalau perolehannya kan cukup menjadi juara parlemen ya untuk Golkar dengan 14 kursi dan Gerindra 6 kursi. Jadi 20 kursi itu sudah jelas sudah menguasai 40% kan. Betul. Di Indramayu gitu. Tapi hasilnya hanya 7%. Ini kenapa ini? Jadi kelihatannya ada upaya lobby-lobby tingkat elit yang dilakukan oleh 02 untuk kemudian menghindari atau memotong keterlibatan pusat untuk intervensi terhadap Pilkada Indramayu. Nah, ini cukup mendasar sebetulnya. Karena Indramayu ini kan daerah kecil. Yang hak pilihnya juga cuma 1,4 ya. Ya lumayan lah kalau di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat sebetulnya kecil juga. Di 10 besar lah masuk gitu kan. Nah, di bawah di atas 1 juta. Secara geopolitik nasional tidak begitu juga diperhitungkan. Secara geopolitik nasional itu tidak diperhitungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kandidat yang diusung oleh partai-partai gajah ini, surveinya nggak mau naik, Bos. Oh, berarti salah di calon dong, di kandidatnya? Ini. Karena aspek dipaksakannya ini sangat tinggi. Aspek dipaksakannya sangat tinggi. Dan bahkan masyarakat menilai bahwa kehadiran Paslon nomor 1 Bambang dan Kasan ini sebetulnya hanya upaya untuk menyembelih Luki Hakim agar tidak bisa berlayar saja. Awalnya. Dan saya pikir dengan begitu dia tidak mampu mengoperasikan itu. Sehingga stagnasi elektoralnya tidak bisa meningkat. Dan itu juga yang kemudian menjadi alasan mungkin dari pusat untuk tidak bisa intervensi ke daerah di Indramayu. Atau ditinggalin lah Indramayu gitu ya. Karena tidak kompetitif juga kandidatnya. Tidak bisa tidak kompetitif. Jadi ya memang perhitungan-perhitungan itulah yang kemudian ya sudahlah. Biarkan saja Indramayu. Ditinggal lah gitu. Ditinggal. Ya. Masih banyak daerah lain karena memang serentak posisinya ya. Posisinya serentak. Seluruh Indonesia itu ya. Jadi diuntungkan begitu juga Luki Hakim ya. Diuntungkan. Nah, jadi memang luar biasanya Luki ini kan pertama telak ya, yang kedua lawannya nggak main-main gitu, diusung partai besar semua gitu. Betul. Ya.
Dan ini fenomena yang luar biasa. Iya, ini memang sangat kejutan sekali ya. Dan bahkan katanya di Indramayu ini Lucky-nya itu pemenang terbesar di seluruh Jawa Barat gitu. Kalau yang lain kan nggak nyampe kayak Lucky Hakim sampai hampir 70% gitu. Kalau dilihat Di dari daerah lain maksudnya di Jawa Barat khususnya ya. Kalau lihat di Jawa Barat ada sih yang lebih besar. Tapi memang itu posisinya head to head. Head to head. Oh, Head to head. Jadi beberapa daerah saya nggak. dengan bubung kosong paling. Apa itu kabupaten? Itu ada satu kabupaten yang memang lawan kota kosong. Iya, iya. Itu Menangnya ada di, telak kan? Ya, menangnya telak. Itu kalau nggak salah di daerah Garut. Apa daerah mana gitu. Iya, iya. Artinya ya itu tadi peristiwa-peristiwa dalam perjalanan proses pilkada ini sangat luar biasa ya. Karena tadi kalau menurut studi komunikasi yang tadi saya sebutkan, eksperimental, itu kan sebab akibat ketika turun seperti apa, ketika turun nggak seperti apa. Dan Mas Lucky kelihatannya memukul semua turun, sampai terhitung beliau turun di angka hampir 2.000 titik dia turun. Di masa kampanye? Di masa kampanye. Oke. Ini gimana mau mengalahkan orang kayak begini? Sementara lawannya tidak seperti itu? Sementara lawannya jauh daripada itu. Oke, jadi Lucky Hakim menerapkan tadi apa? Eksperimental. Eksperimental gitu ya? Teori komunikasi, studi eksperimental, studi komunikasi politik. Itu sebuah daerah turun, dan pada akhirnya semua kecamatan menang. Iya, 31 kecamatan di Indramayu. 31 kecamatan itu menang. Dan bahkan pernah beliau berstatement bahwa pemilih saya itu orang-orang pinggiran, orang desa, tidak di perkotaan. Tapi nyatanya hasil perolehan suara yang di atas 70% itu kebanyakan daerah perkotaan. Oh, gitu ya. Itu nih gini. Ada 13 perolehan suara Lucky Hakim Saifuddin. Yang di atas 70%? Yang di atas 70%. Itu basisnya kecamatan ya? Yes. Oke. Kecamatan Indramayu. Oke. Kecamatan Sindang. Kecamatan Loh Bener. Kecamatan Cantigi. Kecamatan Arahan. Oke. Kecamatan Jatibarang. Ini kan wilayah-wilayah perkotaan, termasuk Kecamatan Lelea. Widasari, Tukdana. Kemudian Kecamatan Anjatan. Kecamatan Gabus Wetan. Ini 13 kecamatan, ini menang di atas 70%. Wow. Ini kan mengerikan, Pak. Iya, iya. Itu wilayah yang paling kecil kota, ya? itu 58%. Yang paling kecil, yang tapi paling menang kecil, ya? tapi menang. Nah, Nina, kemenangan itu hanya hitungan desa. Tapi kecamatan ada nggak yang menang? Di 4 kecamatan. Kalau tingkat kecamatan nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang? Nggak ada yang menang. Itu di tingkat desa? Nih, kalau data saya, ini Kecamatan Balongan. Desa Sudi Mampir 52%. Menangnya? Desa Sudi Mampir Lor 52%. Ini pun desa ketua tim pemenangannya 03. Oh, Pak Sirojudin. Pak Sirojudin, oke. Artinya kalau sampai ini desanya kalah, malulah dia. Itu pun cuma 52%? Itu pun 52%. Oke. Kemudian Kecamatan Karangampel, ini basis dari wakil. Desa Kamplongan Lor. Kamplongan ya. Itu 55%, Kecamatan Karangampel. Kemudian Kecamatan Kerangkeng yang masih basisnya wakil. Tabroni. Itu Desa Purwajaya, kemudian Desa Kerangkeng 51 dan 56%. Dan basisnya Nina sendiri di Kecamatan Lor Sarang cuma satu desa yang menang. Desa Krimun itu desa sendiri, itu pun cuma 56%. Oke, jadi tidak nyampe di angka 70%. 60% juga nggak nyampe? Nggak nyampe. Oke. Jadi memang benar-benar telak ya? Benar-benar telak. Dan ini sejarah baru di Indramayu. Iya. Sampai kemenangan di angka 68, hampir 68%. Iya, 68 ya. 68. Incumbent. Jadi memang sebetulnya tanda-tanda Nina akan kalah, itu sudah tergambar sebetulnya jauh-jauh hari. Kita lihat hasil survei. Kita lihat hasil survei LSI. Dari simulasi kandidat,
tiga paslon, Luki Hakim 54,7%. Itu Di bulan Juli. oke, elektabilitas ya? Iya, Oke. simulasinya. Kemudian 31,8 itu untuk Nina Agustina. Kemudian kita berbicara wakil. Siapa wakil. elektoral wakil yang paling tinggi? Iya. Yaitu Saifuddin. Oh. 6 kandidat wakil, itu Saifuddin paling tinggi, 14,4. Oh, yang lain Artinya di bawah 10 ya? Iya, artinya sama tingginya gitu loh. Oh. Mas Luki Hakimnya tinggi, Kang Udinnya pun tinggi. Itu dengan siapa saja ada wakilnya? Ada siapa? Ada Soeharto, Haji Soeharto. 5,8%. Kasan Basari, 5,5%. Oke. Tarkani, 3,4%. Oke. Yudi Rustomo, 3,1%. Adi Setiawan, 2,4%. Oke. Tapi kan masih ini ya, tuh tidak tahunya banyak sekali ya. Tidak tahunya, ya karena memang masih bulan Juli. Iya, iya. Artinya Belum semuanya daftar ya? belum daftar dan belum ada menentukan. pergerakan yang Oke. signifikan ke bawah. Oke, oke. Kemudian, nih, simulasi 3 pasang. Luki Hakim Saifuddin, itu survei awalnya saja, belum operasional dan belum pendaftaran, itu sudah 50% lebih. 54,0. Nina Agustina ketika disandingkan dengan waktu itu, yang muncul itu Tarkani, Iya. Kubu Tarkani itu 30,8%. Kemudian karena bank-bank ini munculnya belakangan, Iya. pas-pas ujung-ujung terakhir, maka yang terjaring dalam radar survei itu Daniel. Daniel Mutakin Saifuddin itu 6,7. Oke. Ini udah jelas. Tanda-tanda bahwa Luki Hakim akan menang itu jauh-jauh hari sebelum pilkada. Oke. Itu sudah tergambarkan dalam radar survei. Nah, dari semua aspek menang. Citra personal kandidat. Tokoh yang akan maju. Dari semua citra. Itu semua menang. Citra perhatian pada rakyat. Luki Hakim 79,7. Perhatian? Perhatian pada rakyat. Oh, padahal belum menjabat ya? Belum. Oke. Tapi dengan gaya silaturahminya Luki Hakim, dengan cara sopan santunnya, coolnya, cara beliau melakukan komunikasi dengan masyarakat bawah, ini tercitrakan bahwa perhatian pada rakyat. Padahal namanya Luki Hakim nggak pernah bagi-bagi sembako. Yang ada pas Mas Luki Hakim bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dia bahkan dikasih oleh-oleh. Itu luar biasa ya. Oke. Kemudian dicitra jujur bersih dari korupsi. Luki Hakim tinggi, Oke. 70,4%. Kemudian berani tegas, tinggi. Kemudian religius taat beragama tinggi. Kemudian bugar sehat tinggi. Kemudian mampu memimpin Kabupaten Indramayu 79,5%. Oke. Ini citra yang terbangun di pikiran masyarakat. Bahwa Luki Hakim awal-awal sudah terlihat bahwa barang ini akan jadi. Oke. Nah, ditambah lagi hasil surveinya dari LSI di bulan Juli, kinerja Bupati Indramayu cukup puas, itu 5,56%. Oh, ini untuk khusus incumbent ya? Incumbent. Oke. Ini buruk, Pak. Ibu Nina. Oh. Ini buruk. 5,55. 5,56%. 55. 55,6%. Oke. Nah, menginginkan kembali, ini cukup puas dan kurang puas. Kurang puasnya 27,3%. Ini nggak tahu, nggak jawab 7,7%. Tidak puas sama sekali 3,0%. Nah, hal yang terburuk itu kelihatannya di sini. Nih, menginginkan kembali incumbent. Yang menginginkan itu 40%. Dan ini sangat Maksudnya buruk. menginginkan maju kembali, jadi kembali. Menginginkan jadi kembali. Oke. Menginginkan Nina jadi kembali jadi bupati itu nilainya 40%. Dan ini buruk sekali Oke. untuk kelas incumbent. Oke. Ini buruk. Yang setidaknya menginginkan kembali itu di atas 50%. Harusnya. Harusnya. Lebih top lagi kalau di angka 60%. Oke. Itu angka aman. Kalau 40%, ini buruk. 50% ke bawah, menginginkan kembali incumbent itu tidak diinginkan. Itu sangat buruk sekali. Itu sebelahnya tidak apa? Tidak menginginkan. Menginginkan, tidak menginginkan. Sama ya? Tidak menginginkan.
Yang menginginkan itu 40%. Ya. Yang tidak menginginkan itu 39,5. Tipis banget ya. Ini tipis. Oke. Tapi dalam kajian-kajian angka-angka dalam survei, di angka yang menginginkan itu nilainya 40%, itu sangat buruk. Bulan Juli ini ya. Bulan Juli. Kuncinya, melihat incumbent mau akan berpotensi menang dan kalah, ya dilihat dari sini. Oke. Yang kalau menginginkannya di atas 50%, itu potensi incumbent akan jadi. Kalau di bawah 50%, bahkan sampai 40%, ini potensinya tumbang. Ukuran melihat dari incumbent akan menang atau kalah, ya dari sini. Oke. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi memang elektoral Berdasarkan partai ya. ini yang memang Golkar tertinggi, 2,8%, 22,8%. Baik. Kita tegaskan kembali. Artinya si Luki Hakim ini mampu menyembelih partai besar ya, mengalahkan partai besar. Kita sebut saja yang partai Gajah dan partai Banteng ya. Partai Banteng berkoalisi dengan Hijau ya. Bahkan ketika Banteng dan Gajah koalisi pun tetap kalah. Oh gitu ya? Ya lihat saja angka persentase kemenangannya. Oke. 68, 24 sama 6,6. 6,6 ditambah 24 berarti kan cuma 30,6. Oh iya. Kan begitu. Itu nilainya setengahnya juga kurang dari nilai kemenangan. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oke. Jadi langsung menyembelih partai-partai besar ya. Sembelih sama Luki Hakim semua. Luar biasa. Artinya, sekali terakhir ya. Artinya masyarakat ini juga tidak berpengaruh soal partai politik dong ya di sini. Kesimpulannya begitu ya? Iya. Kecenderungan di mana-mana yang namanya pilkada itu melihat dari sosok. Dari sosok orangnya, bukan partainya. Dalam survei sih dari LSI itu kecenderungan masyarakat akan memilih paslon yang memang diusung oleh partai politik ketimbang paslon yang tidak didukung oleh partai politik. Independen misalnya, tapi kan tidak ada ya independennya. Independen tidak ada. Tapi itu tadi tetap masyarakat melihat sosok itu. Poinnya adalah ada ketidakciamikan atau cerdikan dari paslon 03 ini dalam membangun isu, dalam membangun framing untuk menghantam 02. Ditambah dalam prosesnya ada peristiwa di Sukra. Peristiwa di Sukra itu sebetulnya ini mampu mengkapitalisasi suara yang cukup lumayan luar biasa. Bahkan untuk menjaga iklim kapitalisasi suara pasca peristiwa Sukra itu, di setiap momen-momen penting, agenda-agenda kegiatan 02, korban atau Sodikin itu selalu dihadirkan. Semisal dalam debat, Sodikin hadir di situ. Kemudian kampanye di Hargolis, Sodikin hadir di situ. Kampanye akbar di Gor Singalodra, Sodikin hadir di situ. Itu dalam rangka mereview ingatan masyarakat bahwa ada peristiwa yang publik menilai bahwa Nina itu arogan terhadap masyarakatnya sendiri. Berarti menurut Kang Asep nih, salah timnya atau figurnya gitu yang bikin 03 tidak menang? Susah sih ya. Iya. Karena memang tadi kan orang itu terbentuk dalam perjalanan hidupnya. Ibu Nina lahirnya saja kalau kata orang itu sudah di ruangan AC dan semua disuguhi. Jadi bak anak raja dan sebagainya, apalagi sekelas Kapolri anaknya. Jadi memang karakter itu dibentuk seperti itu. Sehingga untuk orang memberikan masukan-masukan konstruktif, kecenderungan sepertinya diabaikan. Tidak ditaati. Berarti calonnya maksudnya nih?
Ini calonnya secara watak bermasalah. Kelihatannya begitu. Dan kapitalisasi peristiwa sukses itu sangat jelas peranannya. Ditambah lagi isu perihal Guy. Untuk Luki Hakim dong kalau itu. Iya, yang disematkan ke Luki Hakim melalui video-video yang dilakukan oleh saudara Effendi. Timnya 03 ya. Timnya 03. Ini kan blunder, Pak. Oh, blunder ya? Kalau menurut saya blunder. Oke. Karena sudah banyak fitnah, sudah banyak kedoliman Oke. dalam benak manusia yang dilakukan oleh Nina, baik kubunya terhadap Luki Hakim. Tidak rontok, malah makin kuat dukungan itu. Dan ada migrasi pemilih dari 01 ke 02. Karena tidak mampu mengoperasionalisasikan menjelang injury time. Bahkan kecenderungan dibiarkan ada pembiaran terhadap tim 01. Berarti isu 01 ke 03 itu salah ternyata. Betul adanya. Tapi kebanyakan migrasinya ke 02 Oh gitu ya. ketimbang ke 03. Jadi awalnya 01 ini memecah 02, Betul. ternyata malah malah mendukung 02. Malah maksudnya. 02 karena tidak mampu mengoperasionalisasikan tim dengan baik. 03-nya? 01-nya. Oh 01-nya, oke. Dan migrasi itu banyaknya ke 02 ketimbang ke 03. Berarti memang 01 ini diliarkan ya? Iya, ada kelihatannya ada pembiaran tim. Orang saksi juga nggak ada kok. Oke. Ini kan partai besar tapi tidak mampu operasional. Jadi menyerah sebelum inilah. Iya. Melihat dari dukungan partai kan, partai-partai dari 01 dan 03, itu kan mereka punya infrastruktur hingga ke level desa. Iyalah pemenang kan. Iya. Infrastrukturnya sudah ada, tapi tidak mampu dioperasikan. Karena calonnya tadi. Satu, calonnya tidak kompetitif. Kedua, mungkin persoalan lobby-lobby logistik. Yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya liar lah gitu ya. Jadi penilaian publik bahwa 01 ini hanya untuk memotong Luki Hakim, ya terbukti gitu loh. Karena tidak mampu operasional. Oke. Seru juga kita nih. Oke. Terima kasih. Asep, kita udah lumayan lama gitu ya. Siap. Intinya bahwa Luki Hakim secara figur ya dan tidak mempengaruhi partai politik gitu mampu mengalahkan partai besar yang ada di Indramayu. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Dengan ya tadi dengan strategi studi komunikasi politiknya yang bagus. Yang bagus ya. Ya kan dia itu sebetulnya ketika datang ke podcast, podcast yang sifatnya nasional, kemudian ke berbagai media nasional, dia itu bercerita tentang peristiwa dia mengundurkan diri. Secara tidak langsung dia itu sudah memframing dirinya. Oke. Berarti artinya Luki Hakim Saifuddin ini tidak lawannya tidak kompetitif gitu ya. Tidak kompetitif. Nah, ini kesalahan partai memilih paslon atau memang saking Luki Hakim Saifuddinnya yang terlalu kompetitif gitu. Sejauh dari hasil survei di bulan Juli, nyaris tidak ada satu tokoh pun, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pengusaha di Indramayu yang bisa mengalahkan angka elektoralnya Luki Hakim. Oke, terima kasih Kang Asep sudah hadir. Itu lumayan ya buat edukasi kepada masyarakat. Kita lanjutkan di edisi berikutnya. Jangan lupa ikuti terus di Alma Corner, simak, oper, no baper.